Jadi pembangunan ugal-ugalan era Jokowi ini harus dihentikan. Tapi kalau Pak Prabowo bilang saya akan melanjutkan Jokowi, program Jokowi, insya Allah 2029 kita akan krisis. Itu risikonya. Baik, Pak. Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight. Bersama saya Salsabila Eskia, peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef. Pada episode kali ini, kami menghadirkan spesial narasumber yang dikenal sebagai aktivis ekonomi. Selamat datang Bapak Faisal Basri selaku ekonom senior Indef. Ekonom senior, gitu. Ekonom tua gitu. Pada tanggal 16 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidatonya di depan rapat paripurna DPR RI mengenai RAPBN 2025 dan nota keuangannya. Beberapa poin penting dalam pidato tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah ke depan dalam menjalankan program serta kegiatannya. Indonesia merdeka sudah memasuki usia ke-79 tahun, tetapi apakah realitanya sudah benar merdeka, Pak Faisal? Merdeka kan development as freedom ya sebetulnya. Iya. Kita merdeka terus membangun agar kita punya jati diri, kita bisa mengaktualisasi yang akan kita inginkan, yang kita cita-citakan. Kalau dilihat dari segi itu belum Ya Pak ya? Karena jumlah orang miskinnya masih 9%-an dan turunnya lambat sekali. Dan 2/3 kira-kira ya, hampir 2/3 rakyat kita itu masih hidupnya belum secure, belum aman gitu ya. Betul. Kalau ada guncangan dikit, turun. Anjlok banget begitu. Pak ya. Jadi pengeluaran perharinya di bawah Rp35.000. Saya rasa kekayaan yang kita miliki, karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu tidak pantas kalau hasilnya seperti ini. Baik. Bung Karno pernah bilang tidak boleh ada kemiskinan. Betul. Di bumi Indonesia merdeka. Betul. Tetapi pada faktanya Ditambah lagi faktanya ketidakadilan merajalela gitu. Baik. Kita melihat juga Pak ya bahwa RAPBN 2025 yang disampaikan Presiden Jokowi ini kan mengalami pelebaran defisit Pak gitu ya jika dibandingkan dengan APBN 2024 gitu ya. Menurut Pak Faisal gimana sih dampaknya ke depan pada peningkatan pembiayaan utang ini sendiri Pak? Bagaimana nanti implikasinya pada ruang gerak fiskal ke depannya seperti apa sih Pak? Sebelum ke 2025 kita lihat dulu 10 tahun terakhir. Jadi selama 10 tahun ini Pak Jokowi itu membuat utang kita meningkat 3,3 kali dari posisi akhir 2014. Ya dia dilantik Oktober 2014 ya. Betul. Jadi anggap aja belum ngutang lah. 3,3 kali lipat itu terdahsyat lah ya setelah krisis tentu saja. Cita-citanya untuk mengerek ekonomi tumbuh 7%. Roket katanya begini. Tapi kita lihat sudah didoping dengan utang, sudah diwujudkan dalam bentuk infrastruktur dan sebagainya. Kok pertumbuhannya anteng-anteng aja di tingkat 5% gitu. Nah jadi betul ada yang salah gitu. Utang ini kemana? Dan utang Jokowi ini digadang-gadang katanya kalau tidak utang tidak ada pembangunan infrastruktur, tidak benar. Karena kalau kita lihat alokasi APBN itu dari segi pembelanjaannya pemerintah pusat lah ya. Betul. Daerah jangan ditaati dong. Iya. Pemerintah pusat itu selama 10 tahun terakhir itu belanja yang paling besar mulai tahun depan itu ya mencapai rekor baru bayar bunga. Pertama kali melampaui 500 triliun tuh di APBN 2025 itu mengalahkan pengeluaran lainnya, pos pengeluaran lainnya.
Biasanya tuh yang pertama itu belanja pegawai, Iya. kedua belanja barang, Belanja barang. ketiga belanja modal. Belanja modal. Nah, belanja modal sekarang nomor 4. Betul. Nah, infrastruktur kan belanja modal. Iya. Jadi tidak benar kalau utang itu untuk infrastruktur. Terbukti dari primary balance. Primary balance itu pendapatan negara dikurangi belanja di luar bayar bunga. Nah, artinya kalau primary balance hanya sekali di era Jokowi positif 2023. Selebihnya minus terus, tekor. Artinya apa? Buat bayar bunga pun pemerintah harus berutang. Jadi sudah separah itu. Iya. Jadi cuma satu kali 2023. Dan pembayaran bunga yang sudah mencapai puncaknya untuk pertama kali setengah kuadriliun buat bayar bunga saja. Setengah kuadriliun itu mencapai 20,5% dari total pengeluaran pemerintah pusat. Ya. Sehingga ruang fiskalnya makin sempit. Betul. Ya mau naikkan gaji jadi tidak bisa yang bermakna ya. Betul. Naikkan gaji sekadar inflasi kan tidak meningkatkan kesejahteraan kan. Iya. Untuk social spending cuman pemilu aja. Iya. gitu. Bansos saja. Nah, jadi istilahnya belanja sosial ya. Belanja sosial itu paling buncit. Dan sekarang ada lagi namanya pengeluaran lain-lain. Itu pengeluaran lain-lain masa mencapai 26%. Itu mah bukan lain-lain. Diumpetin di situ yang aneh-aneh itu. Misalnya apa? Subsidi minyak BBM ya. Itu di subsidi BBM-nya kecil 20-an gitu. Pokoknya puluhan aja. Iya. Tapi nah dana kompensasi masuk situ ratusan triliun jadinya. Oke. Nah, jadi APBN kita makin tidak transparan, makin tidak akuntabel gitu. Nah, kalau saya udah baca berkali-kali tuh ya RAPBN itu tidak ada rinciannya, lain-lain itu sebanyak itu tidak ada rinciannya. Betul. Nah, jadi kembali utang ini kalau ini kan karena 10 tahun tuh harusnya udah ada hasilnya dong. Jadi memang kalau kita investasi sekarang ya barangkali 4 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau paling tidak 2 tahun lagi. Jadi artinya memang utang ini digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang kurang produktif, tidak meningkatkan produktivitas nasional, tidak meningkatkan inovasi, tidak meningkatkan industrialisasi, tidak meningkatkan kemandirian pangan. Nah ini jadi buat apa? Ya hura-hura Jokowi. Apalagi untuk hilirisasi Pak ya. Tidak ada. Tidak ada. Kan fasilitas semua yang diberikan. Bebas pajak gitu-gitu kan. Tax holiday, macam-macam gitu. Oke. Tadi menarik Pak bahwa di pemerintahan ini, di rezim ini gitu ya Pak ya, menggunakan skema gali lubang tutup lubang gitu ibaratnya Pak ya, karena untuk membayar utang saja ini tuh harus ngutang lagi gitu Pak. Nah kalau kita lihat juga bahwa rasio utang terhadap PDB pun juga makin lama makin meningkat, ditambah dengan bunganya semakin meningkat. Belum nanti kita melihat tingkat suku bunga juga pastikan secara global juga meningkat Pak ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan banyaknya warisan utang dari kepemimpinan Presiden Jokowi ini kepada presiden berikutnya, kepada Pak Prabowo gitu? Apa yang harus dilakukan Pak Prabowo gitu untuk mengatasi warisan utang ini Pak? Seperti apa? Debt to GDP ratio, rasio utang terhadap PDB itu tidak naik beberapa tahun terakhir. Jadi berada di level di bawah 40%. Kalau saya tidak salah, data resminya kan masih pakai asumsi ya. Betul. Itu 38-an, 38, sekian persen. Pertanyaannya adalah saya tidak peduli karena bagi saya
Jokowi dan Prabowo itu satu kubu ya. Satu kubu, betul. Jadi yang saya prihatin dan oleh karena itu kita harus bersuara terus adalah saya kasihan kepada generasi muda yang harus membayar. Kami yang meminjam, generasi kami yang meminjam, tapi generasi muda yang harus membayarnya. Karena utangnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Iya. Jokowi tidak bayar. Betul. Gitu ya. Nah yang bayar pertama kali Pak Prabowo memang tahun depan itu puncak jatuh tempo. Utang yang jatuh tempo itu mencapai puncak kira-kira 800 triliunan. Kemudian kan mau ngebut dong. Mau ada, saya dengar di media itu kan Prabowo akan mengembangkan jalan tol di seluruh Indonesia begitu. Ya bangun. Tidak bisa semua ditol-tolkan gitu. Yang penting adalah apa sih, kita membangun apa sih? Untuk mengurangi logistik cost. Untuk meningkatkan mobilitas. Faktanya di era Jokowi, infrastruktur dibangun, logistik performance index kita terjun bebas dari 40-an rankingnya menjadi 60-an. Nah, jadi keren-kerenan. Misalnya saya tidak anti infrastruktur ya, memang kita infrastruktur kurang. Tapi jangan ditiru China, jangan ditiru Amerika, jangan ditiru Eropa. Mereka negara kontinental. Infrastruktur yang dibutuhkan berbeda dengan negara maritim, arkipelago, 17.500 pulau. Harusnya yang jadi tumpuan adalah transportasi laut. Tapi kalau Anda lihat persentase transportasi laut terhadap PDB di era Jokowi justru turun. Jadi jargon saja, tol laut aja istilah yang sesat. Di laut itu jalan tol semua, bebas hambatan. Tidak ada polisi tidur, tidak ada portal, tidak ada apa-apa gitu. Jadi mentalitasnya masih darat. Nah, jadi ya tidak, artinya kalau kita lihat ya misalnya disparitas harga antar daerah di Indonesia tergolong sangat tinggi. Jadi misalnya di Malaysia ya, di Malaysia kan ada Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Itu harga hampir sama semua. Ya, walaupun beda pulau, Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak juga lumayan jauh gitu. Karena apa? Sistem transportasinya yang bagus. Kita lihat sekarang jalan tol Jawa udah lengkap lah ya, bisa dikatakan udah tersambung. Tapi supir-supir tetap lebih baik lewat non-tol gitu. Karena ya itu dia tadi tidak dihitung nih gunanya untuk apa sih gitu. Kemudian di Sumatera sudah ada yang namanya Trans Sumatera Highway. Trans Sumatera Highway-nya bagus sekali sebetulnya dan belum terlalu padat juga. Dibangun tol yang di Pantai Timur juga gitu. Ngerti? Dan 2.700 yang rencananya dibangun. Tapi dari mana uangnya gitu? Asal ngomong aja, pokoknya bisa, pokoknya bisa. 1.000 juga tidak terbangun sampai akhir tahun ini. Nah, kalau kita tadi dengar juga Pak ya bahwa logistik ini menjadi masalah, terus masalah pengelolaan keuangan juga menjadi masalah. Kita juga harus bayar utang. Lalu dengan menangani semua permasalahan tersebut, Pak, apakah pemerintah bijak ketika ingin menaikkan PPN menjadi 12% di rencana ke depan, Pak? Atau mungkin kenaikan pajak lainnya, Pak, yang mungkin bisa mengganggu middle income masyarakat, gitu. Orang-orang yang berada di kelompok middle income, Pak. Tugas negara itu hadir bukan untuk membela yang kaya, bukan memberikan segala fasilitas bagi yang kaya. Negara hadir itu mengambil dari yang kaya untuk didistribusikan kepada yang kurang mampu lewat mekanisme pajak namanya. Kemudian pastikan kekayaan alam yang alhamdulillah melimpah di Indonesia, relatif melimpah di Indonesia ini bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran oligarki gitu. Nah sekarang
tax holiday dikasih ke smelter itu, Iya. ya, dan merembet kemana-mana nanti ini barangkali dengan cap PSN. Dan PSN kalau di awal-awal PSN kita dukung karena apa? Paling banyak dari daftar PSN itu adalah bendungan dan irigasi. Gitu. Wow, oke nih untuk kemandirian pangan. Iya. Ini lama-lama turisme juga. Atau pakai jargon ekoturism. Iya. Sinarmas dikasih lagi, apa BSD kurang apa lagi mereka udah dapat itu. Ya, jadi macam-macam dikasih, macam-macam apa subsidi mobil lah, subsidi motor lah, macam-macam itu ya. Plus yang lain-lain lagi, konsesi-konsesi tambang, otomatis diperpanjang, macam-macam gitu. Sementara rakyat itu, seluruh rakyat yang kaya yang miskin, itu dikenakan tambahan 10%. Betul. Dari 10 ke 11 kan kira-kira 10% kan, iya. 10%. Betul. Itu besar sekali loh. Terasa, Pak. Jadi luar biasa. Itu semua biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya macam-macam itu. Jadi rasa keadilan. Ya, rasa keadilan itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi pendidikan, biaya pendidikan makin mahal. Saya baru bertemu dengan mantan murid saya yang anaknya baru masuk perguruan tinggi. Berapa puluh juta begitu. Universitas negeri di UI gitu. Kemarin saya juga ke universitas swasta di Purwokerto yang saya pikir relatif murah karena motif sosialnya mahal juga, 6 juta satu semester gitu. Zaman saya dulu Republik ini belum sekaya sekarang. Uang sekolah saya yang nggak usah dibilang lah, 15.000 rupiah per semester gitu. Saya dari keluarga yang tidak berada, saya dapat beasiswa gitu-gitu ya. Jadi keberpihakannya luar biasa. Sekarang, waduh, apalagi kesehatan. Aduh, biaya obat mahal, makanya puluhan mungkin ratusan triliun ya dihabiskan oleh warga Indonesia untuk berobat di Penang, Malaka, Kuala Lumpur, Singapura, Bangkok, sekarang Turki juga kan yang kecantikan itu stem cell lah apa segala macam itu. Ini kan udah jelas penyebabnya, kita tahu. Pengadaan alat-alat kesehatan itu dikerubungi oleh para politisi. Bisa 3-4 kali lipat gitu. Nah, jadi kalau Pak Prabowo mau tumbuh ya 8 sih susah lah ya. Karena pemberantasan korupsi juga susah. Kalau mau tumbuh 7 sebetulnya bisa. Sekarang kan investment per GDP, gross fixed capital formation, investasi dibagi per PDB terhadap PDB itu kira-kira 29%. 20%. Jadi growth investasi 29 bagi 7 berapa, Mbak? Bagi 7. 4,25 ya, kira-kira 4,25. Nah, turunkan ICOR jadi 4,25, bisa tumbuh 7. Oleh karena itu saya akan berdayakan KPK. Ya, agar tidak ada lagi gerombolan tikus-tikus yang menggurayangi Republik Rumah Indonesia ini. Saya akan gunakan mekanisme lelang untuk semua proyek pemerintah. Lelang bukannya ece-ece, tapi lelang untuk menemukan harga yang terbaik dan termurah. Gitu. Lelang nggak tunjuk-tunjuk. Sekarang kan tunjuk-tunjuk itu infrastruktur yang ditunjuk siapa? BUMN, BUMN-nya kelenger gitu kan. Jadi pembangunan ugal-ugalan era Jokowi ini harus dihentikan. Tapi kalau Pak Prabowo bilang saya akan melanjutkan Jokowi, program Jokowi, insya Allah 2029 kita akan krisis. Itu risikonya. Baik, Pak. Utangnya tambah gila-gilaan, bangun infrastrukturnya nggak karu-karuan,
KPK-nya semakin diperlemah, DPR-nya digembosi, tidak ada oposisi, tidak ada checks and balances, siap-siap. Wah, saya sebagai karena daya dukung Betul. kita terbatas. Betul sekali, Pak. Saya juga sebagai masyarakat kelas menengah pun merasa hati-hati dan sangat mewanti-wanti sekali, Pak, ya, karena dengan kondisi sekarang juga inflasi juga terlihatnya akan semakin parah, terus juga ditambah dengan nanti kepemimpinan Prabowo ke depan yang sepertinya masih dengan satu kereta yang sama, Pak, ya, dengan kepresidenan sebelumnya gitu, Pak, ya. Nah, terus kita juga melihat bahwa ruang fiskal ini kan semakin sempit, Pak. Ruang fiskal semakin sempit, sedangkan program Prabowo ke depan ini banyak dan sangat banyak digembor-gemborkan seperti makan bergizi gratis gitu, Pak, ya. Gimana menurut tanggapan Bapak terkait dengan kondisi ke depannya seperti apa sih dalam pengelolaan keuangannya, Pak? Karena mengkhawatirkan sepertinya, Pak. Ya, rumusnya kalau siapapun menteri keuangannya, presiden atau menteri-menterinya ada program baru, Iya. atau programnya ingin ditambah biayanya, seperti kemarin ini saya baca, wah tugas kementerian ini makin besar, minta tambahan anggaran gitu. Kalau ada yang ditambah harus ada yang bisa dikurangi. Tapi kalau semua jalan, ya ibaratnya itu bus, itu semuanya gas, tidak ada rem. Dia masuk jurang kan? Betul, ya. Sederhana aja. Betul. Dan kalau krisis, pertama kali yang dilakukan ada rescheduling proyek-proyek besar. Seperti tahun 98. 9 proyek besar di reschedule. Tapi di tengah jalan, di-on-kan lagi oleh Pak Harto. Makanya kita nggak ada kredibilitas. Hancurlah kredibilitas kita. Ya rating kita hancur ya di non investment grade segala macam itu mengembalikan ke investment grade berdarah-darah. Saya juga ikut terlibat di dalam proses itu dulu. Saya diutus oleh presiden ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Standard & Poor, World Bank, IMF, Kementerian Luar Negeri Amerika, Kementerian Keuangan Amerika, begitu. Karena utang swastanya besar ya, jadi ya saya diminta untuk ikut terlibat dalam penyelesaian swasta dengan swasta gitu. Dulu pemerintah aja tidak tahu utang swasta itu berapa. Dipanggil, utang kamu berapa baru. Jadi karena apa? Ngegas semua. Swastanya ngegas, pemerintahnya juga ngegas. Nah, harus ada rem di dalam bus itu kan. Di setiap kendaraan harus ada remnya. Negara juga begitu. Nah, Menteri Keuangannya kalau yang diangkat Thomas itu, mantunya, ini mau ngegas lagi nih. Gitu kan. Iya, betul. Ya, belum punya credibility gitu di internasional, belum teruji gitu. Saya tidak underestimate. Ya, saya hormat kepada orang tuanya, ayahnya. Kami sama-sama pengajar dulu di Fakultas Ekonomi UI gitu. Orangnya kalem, orangnya sederhana, tajam analisisnya, tulisannya enak dibaca, kredibel gitu ya. Ya mudah-mudahan dia ikut adrenalin, terwariskan adrenalin ayahnya itu. Ya bukan ya, tapi saya dengar untuk kasus biaya masuk anti dumping, dia udah mulai sentak-sentak rapat pleno gitu dimaksa cepat gitu, mungkin dibisiki oleh Muldoko gitu ya. Harus hati-hati anak muda gitu ya. Anda harus meniti dengan seksama, kita respect, tapi untuk urusan rem ini saya rasa belum pantas gitu. Oke. Mudah-mudahan bukan dia, tapi dia wakil menteri nggak apa-apa, dia latihan dulu. Udah cukup latihannya 2 bulan, 3 bulan, udah cukup. Menteri Keuangan itu rem, kalau itu tidak paham ya udah. 2016 krisis lagi, atau memang krisis sesuatu yang niscaya sebelum ada perubahan yang mendasar. Siapapun nanti
yang berada di kabinet Pak ya, harapannya juga ke depan pengelolaan keuangan negara ini bisa tahu gimana harus ngerem, gimana Ya, harus ngegas gitu Pak ya. betul. Karena ini kan ditambah lagi ini oh, ekonomi Indonesia ibarat tubuh gitu. Iya. Makin dibaluti lemak birokrasi. Jadi kementerian mau diperbanyak, kalaupun kementerian tidak diperbanyak, badan-badan akan dibentuk yang baru-baru. Badan pangan, badan gizi, badan apa. Karena apa? Pak Prabowo kelihatannya tidak bisa mengendalikan menteri-menterinya yang sudah dibagi-bagi hampir habis ke partai-partai kan? Iya betul. Ya, partai-partai itu ya kita tahu lah kan punya vision yang beda dan macam-macam yang berbeda itu ya dia bentuk badan-badan lagi gitu kan untuk dia orang-orang dia semua tuh kalau di badan itu ya yang kayak kemarin itu kan orang dia semua. Nah itu jadi birokrasi jadi makin gemuk gitu ya. Waduh. Jadi ekonomi Indonesia itu makin dibaluti lemak, ya kan? Semua ngegas gitu. Kemudian utangnya akan menggelembung, ya ada diskurs kan, walaupun disangkal gitu, utang akan kan belum 60%, masih jauh dari 60. Ya kita bawa aja ke 50 dulu. Defisit harus di atas 3%. Nah harus dibuat ubah undang-undangnya. Itu jangan model Jokowi. Ubah untuk menyesuaikan dengan keinginannya. Ubah untuk kebaikan kita welcome ya. Tapi ubah untuk vested interest, self interest atau ambisi pribadi jangan. Ini bukan PT, bukan perusahaan nenek moyang dia. Bukan perusahaan pribadi, bukan perusahaan keluarga. Betul. Ini 280 juta orang nasibnya ditentukan oleh Jokowi yang sering ugal-ugalan dan main laksanakan gitu. Laksanakan. Itu udah dari awal itu sebetulnya. Jadi coba bayangkan ini terbuka, bukan rahasia, dia dalam satu forum, beberapa forum mengatakan saya akan turunkan pajak corporate income tax jadi 17% seperti Singapura gitu ya. Bu Sri Mulyani ya. Ya dikaji dulu. Tidak perlu dikaji-kaji, laksanakan saja. Nah, keluarlah omnibus memang diturunkan dari 25 ke 22 dan akan turunkan lagi 20 walaupun itu ditunda. Dan 17% bagi perusahaan yang go public kan di diskon 3. Jadi 17 sama dengan Singapura. Kalau selama pajak kita masih lebih tinggi dari Singapura, uang akan mengalir terus ke Singapura. Faktanya FDI terbesar di Indonesia dari mana? Dari Singapura. Walaupun pajaknya nol di Singapura, pasarnya kecil. Iya. Jangan gendeng seperti itulah. Oleh karena itu saya rasa cukuplah Indonesia punya presiden yang visinya keruh gitu ya, keruh dan tidak terukur gitu. Ini pembelajaran kita generasi muda yang paling penting itu karena generasi muda yang dijadikan tumbal oleh Pak Jokowi kan, dia banyak generasi muda juga milih dia, milih Prabowo gitu-gitu dengan gimmick dengan segala macam ini. Nah, anak muda lah yang paling berkepentingan untuk bicara lebih lantang karena utang ini akan membebani kehidupan kalian nanti. Selain utang, Jokowi kalau dilanjutkan oleh Prabowo itu mudah-mudahan tidak menguras kekayaan alam akan lebih luar biasa. Produksi batu bara 2022 itu masih 600-an juta. 2023 725. 2024, 2025, 2026 targetnya mendekati 1 miliar ton. Nah, bagi-bagi ke NU, Muhammadiyah, ormas lain akan diobrol nih oleh Bahlil sekarang kan. Dia punya
dikasih kewenangan khusus walaupun bertentangan dengan undang-undang, begitu ya. Betul. Waduh, ini ingat Pak Jokowi, ini negara Republik Indonesia bukan milik nenek moyang Anda, bukan milik pribadi Anda, harus dikelola sesuai dengan aturan yang baik. Economics is morality. Jadi moralitas dan etika di dalam ekonomi itu jadi landasan. Adam Smith menulis sebelum Wealth of Nations itu Theory of Moral Sentiments. Adam Smith menurut saya bukan bapak ilmu ekonomi. Bapak ilmu ekonomi itu Ibnu Khaldun. Adam Smith banyak belajar dari karya ilmu Ibnu Khaldun ya. Muqaddimah segala macam itu penuh dengan moralitas. Jadi market itu tanpa moralitas nggak bisa. Makanya kalau di dalam ajaran agama kita itu ke pasar itu, di pasar itu banyak setannya. Nah, ada doanya itu khusus. Karena penjual dan pembeli itu mengumbar bohong aja. Wah, di sini lebih murah, kemarin tadi lebih murah gitu kan. Wah, ini bagus padahal cacat gitu. Nah, apa yang membentuk pasar itu berkeadaban itu segala aturan, setiap transaksi tidak ditutup-tutupi, ada saksinya, dicatat, semua itu untuk menjaga integritas pasar. Tatkala pasar integritasnya hancur, dilundup, ada penimbunan, ada pemerkosaan pasar, segala macam harga ya segala macam begitu, wah udah hancur. Kita juga ngelihat Pak ya bahwa program hilirisasi ini kan sangat digembar-gemborkan Pak ya, dari era Jokowi sampai ke Prabowo nanti ke depan gitu ya, termasuk juga di salah satu program ya Pak Prabowo karena melanjutkan dari Pak Jokowi sebelumnya ya Pak. Tapi kalau kita melihat era APBN 2025 nih Pak ya, anggaran belanja KL terutama untuk KL yang menangani industri dan juga hilirisasi ini mengalami penurunan Pak. Termasuk juga infrastruktur juga mengalami penurunan gitu ya. Apakah nanti kira-kira ke depannya rencana hilirisasi ini untuk di SDA, hilirisasi SDA ini dapat terjalankan dengan benar, tepat, dan juga akhirnya bisa meningkatkan value added Pak akhirnya? Hilirisasi itu bukan barang baru di Indonesia. Itu keripik Kristin di Sumatera Barat itu hilirisasi itu. Dari singkong jadi keripik, dijual di bandara, di toko-toko gitu. Dan hilirisasi. Kenapa harus bicara tambang saja gitu? Dan tidak boleh semua dihilirisasi. Ikan itu jangan dihilirisasi. Jadi dihilirisasi jadi kornet. Murah jadi apa? Ikan tuna misalkan. Tuna yang di kaleng itu. Tuna kaleng ya betul. Sarden. Itu paling murah. Paling mahal itu ikan hidup. Ikan tuna hidup. Kedua ikan segar. Paling murah yang sudah masuk kaleng. Jadi ngomong itu pakai otak bukan pakai dengkul. Ya. Sudah apalagi yang kurang dari yang. Nah, sekarang yang diperlukan adalah industrialisasi. Karena hilirisasi lebih hebat Christine Hakim daripada smelter nikel. Kalau smelter nikel Indonesia dapatnya minus. Can imagine? Kita mengundang asing untuk melakukan hilirisasi, kita dapatnya minus. Dari nilai tambah ya. Itu 100% keuntungannya lari ke negara asalnya. Betul. Tenaga kerjanya dari gajinya paling banyak ke sana juga. Teknologinya, patent fee-nya ke sana juga. Modalnya dari bank mereka, bunganya lari ke sana juga. Plus disubsidi bahan bakar batu baranya. Batu bara tahun 2022 harganya rata-rata setahun itu $345. Buat smelter China itu cuma $70. $245 per ton disubsidi. Sudah dikasih insentif, dikasih pula uang tunai gitu kasarnya gitu. $245 per ton batu bara. Di China tidak boleh lagi membangun pembangkit listrik tenaga batu bara. Di sini bebas.
Kemudian bahan bakunya kalau di Shanghai $80, mereka beli cuma $40. Apa yang mereka belum tidak dapatkan? Ya, betul. Mereka tidak kena pajak ekspor. Iya, betul. Luar biasa. Dan tidak ada program divestasi seperti Freeport. Tidak ada. Betul. Kalau Prabowo melanjutkan, kita hantem, kita labrak Pak Joko. Prabowo dengan cara kita. Dengan cara kita. Karena memang yang kita dapatkan akhirnya hanya kesengsaraan saja Pak. Betul ya. Terutama apalagi di masyarakat yang berada di tambak smelter itu sendiri Ya Pak itu belum dihitung dampak social cost lingkungan. dan lingkungan. Betul. Jadi minus kita dapat. Semakin minus. Jadi wajib dibawa ke Mahkamah Rakyat Pak Jokowi. Mahkamah Rakyat. Karena dia telah melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran semesta. Enggak, rakyat. Justru rakyatnya sengsara. Saya bertemu dengan panglima-panglima perang adat di Sulawesi. Mereka siap perang dengan senjata yang mereka miliki, walaupun cuma sumpit. Nah, teman-teman yang terlibat dalam kajian ini, consider itu. Kita ngasih masukan yang meyakinkan untuk memberikan alternatif yang lebih baik. Betul. Tunjukkanlah kerusakan-kerusakan itu. Karena pada akhirnya memang sebenarnya mungkin tujuannya baik Pak ya, untuk kesejahteraan masyarakat gitu yang digembar-gemborkan. Tetapi mungkin lebih ke eksekusinya mungkin Pak ya, atau seperti apa? Bagaimana tujuannya baik? Kalau tujuannya baik itu industrialisasi. Jadi misalnya, oke, kita kembangkan smelter. Smelter, kemudian yang kita kasih insentif adalah pabrik yang menggunakan bahan baku itu untuk bikin sendok, garpu, panci, rantang. Ya, itu baru dikasih insentif. Kan menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Manfaatnya kita bisa gunakan buat kerangka bangunan, buat alat masak, stainless steel, rel kereta api, sehingga waktu kita membangun infrastruktur jalan, jembatan, sudah pakai sumber daya yang diolah dari situ. Ini tidak ada. Ferronikel itu 95% lebih diekspor ke China. Dan selebihnya ke negara-negara lain. Di sini 1% yang beli cuma. Kan industrialisasi itu. Kemudian industrialisasi bicara tentang peningkatan productivity, bicara tentang pendalaman industri, pendalaman struktur industri, peningkatan nilai tambah nasional, bukan nilai tambah total. Ya di mana-mana juga nilai tambahnya naik. Memang dari biji nikel ke ferronikel, ya nilai tambahnya naik. Tapi siapa yang memperoleh? Tidak ada yang berargumen. Seto itu yang menghujat-hujat saya itu bukan nilai tambah. Dia bilang, oh kan ada kos-kosan. Iya ada kos-kosan, tapi Anda nggak ngitung kerusakan sosialnya. Ya betul, saya tidak menafikan. Oh batu baranya dipakai, rugi kalau batu baranya dipakai buat kalau kita ekspor dapat 375, mereka cuma 70, rugi Indonesia. Jadi pejabat ya jangan sekeblinger seperti Seto itulah. Anak muda yang harusnya punya pemikiran independen dan murni, tidak mendukung cara-cara yang jelas-jelas biadab kalau menurut saya. Tambah lagi juga mungkin ini Pak ya, untuk misalkan hilirisasi, industrialisasi itu kan untuk barang intermediate atau bahan pendukungnya juga masih impor Pak ya sebenarnya. Kan misalnya nih, kalau benar tuh ya akibat adanya smelter itu, maka impor bahan baku kita turun. Sekarang 75% impor kita bahan baku. Betul. Industrialisasi menurun, peranan sektor industri dalam perekonomian. Lihat, rupiah tidak menguat, katanya ekspornya banyak, tapi karena uangnya tidak masuk Indonesia kan. Karena seluruhnya milik mereka, ya hak mereka kan. Rezim devisa bebas. Berarti sekarang memasuki deindustrialisasi nggak Pak?
Indonesia sekarang ini. Nah, mengapa sejak awal dikasih izin tidak didampingi oleh BUMN kita? Jadi join sama BUMN kita. Betul. Jadi sejak awal kita dapat ownership-nya kan. Betul ya. Nah, sehingga BUMN kita bisa mengklaim dong, oh saya mau mengembangkan pabrik yang lain lagi gitu. Ini kan hilirisasinya satu kali aja. Dari smelter udah. Kan justifikasinya kan mau jadi integrated value chain dari biji nikel sampai mobil listrik kan. Betul. Mobil listrik nggak ada lagi yang pakai nikel sekarang. Ada sodium fosfat, ada ferro, dan sekarang hidrogen, air juga bisa. Jadi jangan sombong. Dan dalam pembicaraan saya dengan Pak Luhut pun sebetulnya nggak setuju larang-melarang itu. Tapi ya ada dia bicara ke publik ya beda dengan bicara pribadi ke saya ya. Jadi dia juga tidak setuju. Oke. Jadi setelah banyak hal yang sudah kita bicarakan Pak ya, mulai dari warisan utang, terus juga rencana program juga dan kegiatan yang akan dilakukan Presiden berikutnya itu Pak Prabowo, sampai ke hilirisasi. Menurut Bapak, bagaimana sih strategi kebijakan yang seharusnya itu dilakukan oleh pemerintah ke depan itu agar semua program ini tuh yang terlihatnya optimis sekali itu bisa terrealisasikan Pak akhirnya? Gimana Pak? Let's start dari yang sederhana saja. Kan banyak masalah ya. Sebagaimana kita pegel-pegel gitu kan. Nah kita tuh pijit refleksi. Satu pusat sarafnya karena jadi segar semua gitu. Nah pertama kita ingin menyejahterakan rakyat. Sebagian besar orang miskin itu ada di desa. Di sektor pertanian. Nah, kenapa mereka miskin? Karena pemilikan lahannya cuma 0,3 hektar. Hasilnya tidak cukup semata hasilnya saja tidak cukup sekedar untuk menutupi kebutuhan mereka. Kemudian mereka kerja cuma rata-rata 100 kira-kira ya 100 hari per tahun. Kalau kita kan kerjanya 350 hari ya. Karena lemburnya kan sampai pagi gitu. Taruhlah kita 300 hari. Make sense ya? Iya, betul. Nah, bagaimana meningkatkan jam kerja mereka dari 100 ke 200? Jadi kembangkanlah pertanian plus industrialisasi di pedesaan. Dengan menggunakan teknologi tepat guna dan dibantu oleh generasi muda dengan AI-nya segala macam gitu. Masya Allah. Jadi jam kerja mereka 200 hari. 2 kali kan tidak ada kemiskinan di desa itu. Dan mereka tidak perlu ke kota. Yang menimbulkan masalah baru di kota-kota seperti Jakarta, Medan, Surabaya. Surabaya relatif baik saya lihat. Ya tapi semua masalah infrastruktur di kota kan jadi terbatas kan. Nah, untuk industri, misalnya nih tekstil ya di Jawa Barat, ini kan terlambat antisipasi. Dulu itu mereka ada di luar kawasan pemukiman, pabrik tekstil, garment. Sekarang ada di tengah kota mereka. Saya melihat sendiri ada banjir segala macam. Nah, dibuatlah kawasan industri khusus tekstil. Sehingga limbahnya kan besar sekali itu ya. Nah, pengolahan limbahnya bersama begitu-gitu. Nah, pemerintah sediakan lahan gitu. Selebihnya serahkan ke mereka. Bantu kredit murah gitu. Kredit bukan murah lah. Bunga ya sekarang tinggi sekali di Indonesia gitu. Jadi yang dibutuhkan investment climate, kepastian ya buat industri, sementara tugas negara itu membangun infrastruktur pedesaan bagaimana agar hasil pertanian itu bisa sampai sejauh mungkin merambah pasar sehingga harganya tidak turun. Karena sekarang banyak produk pertanian yang bisa dikategorikan non-tradables. Jadi waktu panen melimpah harga anjlok karena tidak bisa diangkut kemana-mana. Nah, angkut pun mahal. Bisa diangkut tapi mahal. Kenapa? Karena jalan ke desa
kecil-kecil sehingga cuman call kecil saja. Nah, jangan ngomong jalan tol melulu dong. Nah, bangunlah jalan-jalan di pedesaan dengan padat karya, melibatkan kontraktor lokal, nggak usah BUMN karya semua gitu kan. Semua akan jadi hidup. Iya, betul. Nah, itulah ekonomi rakyat itu. Nah, batasi itu yang namanya minimarket itu bisa kok di Banyuwangi, bisa. Sehingga kalau sekarang nih minimarket milik konglomerat kan. Minimarket milik konglomerat, produknya produk konglomerat. Sekarang merambah lagi minimarket itu jadi semacam bank. Dia bisa nyimpen uang lewat minimarket, beli tiket pesawat bisa lewat minimarket, kereta api, listrik bisa. BPR kita nggak boleh. BMT kita nggak boleh. Ini apa-apaan ya? Perdagangan jadi bank. Yang bank tidak boleh berfungsi sebagai bank. Jadi sekarang apa yang terjadi? Jangan biarkan mereka-mereka itu mengambil dana dari rakyat, dibawa ke kota untuk proyek-proyek konglomerat. Termasuk bank-bank pemerintah itu. Ya, apatah lagi memang yang bagian dari kaki tangan konglomerat. Terus sekarang data dia miliki semua juga kan. Jadi ya udahlah sampai apapun. Dari kita bangun sampai tidur lagi ya mereka punya mereka semua. Karena ekonomi rakyatnya dibelenggu. Ya, kan kita udah kembangkan nih ya, beberapa teman-teman tuh mengembangkan sektor pertanian, produksi naik, uangnya sisa kan, sisanya ditaruh di bank, oleh bank dibawa ke Jakarta untuk perusahaan besar, termasuk konglomerat Sinarmas dapat dan yang lain-lain itu nggak fair. Jadi yang kita inginkan tuh that's blueprint ekonomi yang betul-betul memihak pada rakyat. Itulah makna kemerdekaan. Kita merdeka bukan untuk elit, merdeka untuk mengangkat lapisan terlemah, terpapar, dan melindunginya. Nah, kalau kita lihat di APBN 2025 ini, yang namanya bantuan sosial ya paling kecil. Harusnya bantuan sosial paling besar dilihat dari masih terbatasnya kemampuan masyarakat itu. Oke, kita sudah berada di penghujung acara nih Pak, karena sudah sekitar 46 menit kita Pak ternyata berdiskusi, tidak terasa Pak Faisal berdiskusi dengan Bapak gitu. Kita mau mendengar mungkin beberapa closing statement, mungkin beberapa pesan yang akan Bapak sampaikan mungkin untuk ke pemerintahan ke depan maupun untuk ke generasi-generasi muda yang nantinya mungkin ke depannya akan melanjutkan Indonesia ini akan seperti apa Pak? Silakan. Teorinya jelas. Bahwa negara yang maju sekarang adalah yang memiliki institusi yang baik di masa lalu. Jadi institutions matter. Institutions itu apa? Aturan main. Saya kerap memberikan contoh, mengapa sih Liga Inggris itu enak ditonton. Jurangnya nggak jomplang gitu, yang atas sama yang bawah gitu ya. Enak ditonton dan paling banyak ditonton oleh rakyat Indonesia begitu. Ya karena aturannya bermutu, bagus, dan dilaksanakan secara konsekuen. Termasuk financial fair play, uang nggak boleh ada batasnya, segala macam. Ekonomi juga gitu. Ekonomi itu asal katanya dari oikos, nomos. Oikos itu rumah tangga, nomos itu aturan. Startnya dari institusi ekonomi itu. Nah, oleh karena itulah sekarang bisa dikatakan ekonomi kita itu dan politik kita, karena ekonomi dan politik sebetulnya tidak terpisahkan ya. Yang kita miliki sekarang adalah extractive economic institutions dan extractive political institutions. Ekstraktif tuh misalnya ya kita tuh kegiatan ekonominya keruk jual, tembang jual, petik jual gitu. Kasarnya kan gitu kan. Sehingga ekspor kita lebih dari separuh ekspor kita masih komoditi. Hampir semua negara ASEAN itu manufaktur, industri manufaktur. Nah, ini ekstraktif. Nah, politik itu juga ekstraktif.
Contohnya itu 12 partai mendukung Ridwan Kamil dan Suswono di Jakarta gitu. Ini apa ini? Nah, jadi memang harus ada transformasi ya. Caranya nanti kita pikir transformasi dari ekstraktif economic and political institutions ke inklusif yang kita bicarakan terakhir tadi, inklusif ini buat rakyat gitu. Oh, mereka bilang nanti juga netes malah ke atas gitu. Nah, jadi trickle down, dan ini trickle up. Trickle up yang terjadi. Politik dari ekstraktif political institutions ke inklusif political institutions. Nah, kemudian apa sih intinya? Pilarnya itu menghargai property right. Sekarang misalnya saya punya tanah 1.000 hektar misalnya, saya tidak punya. Saya tidak punya rumah, saya cuma punya apartemen. 1.000 hektar. Tiba-tiba besok ada yang datang, ini punya saya. Sertifikatnya asli juga. That's property right, itu roh gitu loh. Dan paten dihargai. Yang melakukan inovasi dihargai. Yang memberikan kontribusi kepada peningkatan produktivitas bangsa itu justru dikurangi pajaknya. Yang tidak produktif dinaikkan pajaknya. Ya, jadi di dalam zakat juga ya itu sawah yang beririgasi, yang tidak beririgasi zakatnya 2 kali daripada yang beririgasi. Loh, kan nggak adil dong. Yang tidak beririgasi kan hasilnya lebih sedikit, kok pajaknya dibesarkan. Tuhan marah. Sudah dikaruniai tanah, kok tidak dirawat, dipelihara, diolah dengan produktif lewat irigasi. Jangan mau petik aja seperti Indonesia itu. Petik jual, keruk jual, tebang jual, begitu. Nah, inilah yang diperlukan. Nah, kalau sudah sedemikian parahnya, tidak bisa lagi, kita harus gradual, udah tidak bisa lagi, ya. Maka ya diperlukan satu hentakan, kita sebut aja krisis gitu yang cukup besar sehingga menciptakan tatanan baru. Nah, tapi syaratnya kalau krisis itu tiba, konsep untuk melakukan transformasi dari ekstraktif ke inklusif itu harus siap. Nah, kalian yang muda-muda ini kan hidup kalian masih panjang. Kalianlah yang paling berkepentingan untuk bersuara semakin lantang dan tidak menjadi komoditas politik yang justru mereka hidup dari kemasa bodohan kalian gitu. Jadi saya bayangkan ya, gimana nanti kalian itu, kemarin saya diundang oleh alma mater saya gitu, bicara dengan mahasiswa baru. Mereka katakan ini sandwich generation gitu. Saya rasa enggak. Hot dog, panas kalian ini. Hotnya dalam artian panas gitu. Generasi yang panas. Kalau sandwich itu generasi saya. Saya membiayai yang tua, juga membiayai yang muda gitu. Anak masih banyak, generasi saya itu masih banyak. Kalau kalian kan anak nggak mau banyak-banyak lah. Oh, udah capek-capek sekolah kok ngurusin anak melulu gitu kan, kapan ini kan karirnya. Jadi saya rasa generasi muda itu yang saya bayangkan ya, maaf kalau tidak terlalu relevan lagi, saya melihat gitu bagaimana ya kalian menciptakan instrumen untuk membuat kesadaran baru di kalangan generasi muda gitu. Seperti generasi muda bisa diajak menghadapi tantangan bersama oleh BTS Army itu, ya. BTS Army itu keren buat saya. Dia bisa mengapil anak muda untuk melawan menggerakkan climate change ya, hate speech, gitu-gitu.
lewat budaya. Nah, tidak harus lewat politik. Iya. Yang ada panggung budaya, ada panggung kultur, antropologis, panggung politik ada. Silakan yang minatnya di mana. Panggung teknologi untuk membawa teknologi itu ke desa-desa. Wah, kalau kita bisa masukkan program di HP sederhana petani untuk mengakur zat kapur, ada keasaman tanah itu membantunya kan luar biasa. Ya. Jangan saya kritik teman-teman dari Fakultas Pertanian, jangan ajari mahasiswa cuma corporate farming dong, community farming. Ya kan, yang 0,3 kalau 1.000 berapa jadinya? 300 hektar kan? 300 hektar tuh udah bisa jadi semacam korporasi ya, pemilikannya dikolektifkan jadi agunan ke bank, dia bisa pinjam. Jadi kalau ada pengusaha uangnya masih nggak cukup untuk beli permesinan, bermitra dengan pemilik. Jadi mitra bukan kalau sekarang itu penghisapan abadi lewat inti plasma, menciptakan posisi ketergantungan sampai kiamat. Betul. Gitu. Kok pemerintahnya tuh mempelopori yang sesat-sesat seperti itu? Tahukah pemerintah, baca lagi pemikiran-pemikiran Bung Hatta tentang koperasi. Koperasi itu adalah menghimpun kekuatan rakyat untuk menghadapi kaum kapitalis kota. Supaya seimbang, mitra, bukan anti Anda. Seimbang. Kalau sekarang ini inti, ini plasma. Semua dikasih sama si inti, tapi jualnya harus ke sini. Keabadian, ketergantungan itu namanya. Nah ini, kalau generasi saya udah bebal deh. Ya, nggak ada. Ya, dulu Pak JK pernah, saya sepakat sama Faisal gitu. Itu kan kuncinya kan dalam ekonomi soft skill. Si besar punya ekonomi soft skill. Masa mengandalkan pembangunan pertanian ngandelin Martua Sitorus. Martua Sitorus yang melakukan korporasi pertanian sekarang di padi segala macam. Kok bukan community farming ya? Keren banget. Nah, apalagi kalau 10.000 kan nambah lagi itu ekonomi soft skill-nya. Kemudian kita punya syarikat dagang rakyat. Jadi kalau Anda datang ke Oxford, Manchester, di mana-mana itu minimarketnya kooperatif, gitu. Kooperatif. Truk-truk logistik yang panjang-panjang itu punya koperasi. Itu kapitalis lahirnya Adam Smith yang katanya libertarian itu. Koperasinya tumbuh di Republik Indonesia yang sosialis, yang Pancasilais, kok koperasinya nggak diberdayakan, disengajanya oleh para kaum oligarki ini. Malah rakyatnya dirusak oleh judi online lah, dengan pinjaman online dan sebagainya dan sebagainya. Ini di depan mata dan tidak sulit. Udah beberapa juta situs yang pura-pura nggak tahu biangnya siapa kan gitu kan. Itu kan semua transparan. Republik Indonesia ini clear, kelihatan semua. Yang belum buat apa-apa. Saya juga bisa nih. Saya klik nih ya, saya udah pernah coba. Klik nama orang, saya tahu uangnya kemana aja dicucinya, tahu saya. Ada datanya. Kok pura-pura nggak tahu, kaget gitu. Judi ini fenomena mudah untuk dilaksanakan gitu. Betul. Negara lain kok bisa, Malaysia bisa, Singapura bisa, tidak merusak rakyatnya gitu. Terima kasih banyak Pak Faisal atas diskusinya pada episode ke-8 ini Pak ya. Kita sangat banyak banget informasi dan mungkin pendapat dari aktivis ekonomi yang sangat terkenal mungkin di mana-mana dengan opini dan pendapatnya yang sangat bisa menggemparkan Indonesia dan harapannya ke depan nanti bisa menjadikan feedback untuk pemerintah sekaligus juga dorongan kepada pemerintah ke depan agar Indonesia ini bisa semakin sejahtera rakyatnya dan juga seluruh segenap bangsa Indonesia dapat merasakan seluruh pai ekonomi yang ada di Indonesia.
Warisan utang negara yang semakin menumpuk menjadi persoalan yang belum dapat diselesaikan. Bangsa Indonesia yang telah merdeka sejak 79 tahun lalu masih belum merasakan kemerdekaannya secara menyeluruh. Pemimpin bangsa ke depan perlu merealisasikan janji-janji kampanye secara benar kepada masyarakat. Sehingga nantinya Indonesia Emas dan Maju 2045 dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Merdeka selalu Indonesiaku. Nantikan episode What's on Economy selanjutnya pada YouTube Official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef lainnya, teman-teman bisa kunjungi di Instagram Indef di @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. What's on economy?